Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Tengku Imam yang sudah mengimami salat subuh pagi ini, yang kami hormati tungku-tungku gure-gure Getanyo Mandum, yang kami hormati hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan sedikit ceramah bidang kesehatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Judul ceramah kita pada pagi ini adalah salah satu penyakit saraf yang disebutkan dengan Bell palsy. Bell palsy atau sering disebutkan dalam bahasa Indonesianya mulut mencong, bukan mulut bencong, mulut mencong. Atau dalam bahasa Aceh sering disebutkan dengan babah irut atau irut babah. Kira-kira lagi yang dulu. Mungkin Bell palsy-nya mungkin agak asing di telinga Getanyo, tetapi sebenarnya kelumpuhan saraf ini sering terjadi. Misalnya pada tahun 2015 mungkin kita pernah melihat salah satu pelaksana tugas Gubernur Banten, Pak Rano Karno. Kemudian juga ada mungkin ibu-ibu atau adik-adik yang sering nonton drama 7 Manusia Harimau, yang salah satunya pemainnya Samuel, ini juga pernah menderita penyakit mulut mencong. Dan tentu saja banyak sekali orang-orang umum yang bisa terjadi. Mungkin yang masyarakat biasa tidak diekspos karena mereka ini tokoh dan juga mungkin aktor dan mungkin sering disampaikan di TV-TV. Tengku-tengku hadirin hadirat yang berbahagia, yang kita bicarakan pagi ini adalah mulut mencong yang disebabkan oleh salah satu kelumpuhan dari saraf wajah. Jadi bukan disebabkan oleh stroke. Mungkin kalau stroke kita sudah sangat familiar. Tetapi kalau penyakit yang disebabkan oleh salah satu kelumpuhan saraf wajah, kelumpuhan dari saraf otak, nervus 7 atau facialis, ini mungkin masih jarang. Saya pikir kalau nanti ada penggunaan bahasa-bahasa medis, saya pikir tidak menjadi masalah. Mudah-mudahan ada penambahan pengetahuan kepada kita. Sedikit ingin kami sampaikan bahwa sistem saraf itu satu sistem yang mengatur, mengendalikan seluruh aktivitas tubuh kita. Apakah kita untuk makan, berjalan, bergerak, memikirkan sesuatu, melakukan sesuatu, itu semua yang mengatur adalah sistem saraf. Jadi pada manusia itu dibagi ada saraf pusat namanya. Jadi saraf pusat ini dia pertama otak kita. Jadi otak, semua kita punya otak. Ini otak ini dilindungi oleh tulang yang sangat keras, tulang tengkorak. Kemudian setelah tulang tengkorak ada lagi yang melapisinya, namanya pelapis otak. Jadi sangat tebal dia letaknya di dalam otak. Jadi di situ nanti ada otak besar, ada otak kecil, ada batang otak. Itu semuanya adalah saraf pusat. Dan orang-orang yang mengalami kelainan stroke, ada kelainannya di saraf pusat. Bukan saraf yang kita bicarakan sekarang ini. Kemudian yang kedua, saraf pusat yang terletak di sumsum tulang belakang kita. Di dalam sumsum tulang belakang, atau bahasa kami ada medula spinalis, itu juga bagian dari susunan saraf pusat. Jadi kalau tadi otak dilapisi ataupun dijaga oleh tulang tengkorak,
maka sungsung tulang belakang ini dijaga oleh tulang-tulang belakang kita. Jadi kalau kita lihat sistem tubuh manusia, Allah buat demikian rupa sehingga betul-betul terlindungi dia, tidak mudah terjadi dengan benturan yang lain-lain. Kemudian yang kedua, ada namanya saraf perifer atau saraf pinggir. Jadi saraf pinggir ini ada yang sifatnya memang dia untuk otot kita, ada atau somatik yang sadar. Kemudian ada juga yang untuk mensarafi jantung, paru-paru, pembuluh darah dan lain sebagainya. Jadi kalau yang saraf yang saya bilang tadi, yang salah satu saraf somatik itu dia ada saraf yang keluar dari otak kita. Dari sini keluar mensarafi muka-muka, ya, mensarafi daerah mata, mulut, lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada saraf yang memang keluarnya dari pinggang kita. Jadi yang saraf spinal istilahnya ada 31. Jadi saraf ini berkaitan erat dengan gerak kita, gerak jaro, gerak kaki. Makanya pada orang-orang yang mengalami trauma atau mengalami penyempitan saraf pinggang, sebenarnya yang kejadiannya menyempitnya memang saraf-saraf untuk anggota gerak, sehingga orang mengeluh ya kebas, ya nyerinya bisa sampai kunjung kaki lain sebagainya. Itu karena terjadinya proses penyempitan saraf yang ada di pinggang, atau bisa terjadi di penyempitan saraf yang ada di leher. Orang akan merasa nyeri tangan, tengkuk, lain sebagainya. Jadi demikian besar manfaatnya saraf pada manusia. Tunggu-tunggu hadirin hadirat yang berbahagia, ada yang mengatakan bahwa penyakit ini diguna-guna. Jadi Rano Karno dulu dia diisukan bahwa dia diguna-gunain. Kemudian yang kedua, ada juga dalam orang Aceh mengatakan nyai tampa ibli, ditampa dia atau kuat kegop, sering menggunjing le. Tapi itu hanya bahasa-bahasa yang memang digunakan oleh masyarakat karena keadaan yang memang agak aneh. Penyakit ini ditemukan oleh seorang dokter berkebangsaan Skotlandia pada abad 19. Jadi sangat baru penyakit ini ditemukan. Tunggu-tunggu hadirin hadirat yang berbahagia, memang kadangkala kita dibuat ragu-ragu dengan orang yang mencong mulut karena penyakit stroke. Tetapi pada orang stroke, di samping memang mulut mencong, dia juga disertai dengan gangguan gerakan. Jadi bisa tangan yang lumpuh atau lemah, atau kaki yang lumpuh atau lemah. Tetapi pada orang yang mengalami penyakit ini hanya terjadi gangguan pada wajah. Jadi bisa dahi, bisa mata, bisa pipi, bisa mulut, bisa juga dagu. Jadi hanya di sekitar wajah yang terjadi gangguan akibat gangguan kena saraf 7 ini. Tunggu-tunggu hadirin hadirat yang berbahagia, siapa saja yang bisa terjadi penyakit ini? Ini semua umur bisa terjadi. Jadi dia tidak mengenal umur. Dan paling sering adalah pada umur 15 sampai 40 tahun. Dan laki-laki perempuan dia mengalami kemungkinan yang sama, tidak ada bedanya. Dan paling sering terkenanya adalah wajah yang kanan. Jadi kalau kita melihat seseorang lumpuh saraf ini mudah. Kita lihat aja, kalau prinsipnya saraf ini kalau normal, dia akan membuat pipi kita ini ketarik, sehingga pipi kita atau muka kita ini sama di kiri kanan. Tetapi pada orang yang menderita penyakit ini, antara kiri dengan kanan tidak simetris lagi. Terjadi perubahan yang sangat drastis dan sangat mudah kita kenali. Kemudian diperkirakan ada sekitar 19% orang yang mengalami gangguan saraf ini yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit ini. Saya ingin menggambarkan sedikit bahwa pada manusia ini ada sekitar 18 buah otot di muka kita. Di muka kita mulai dari otot di dahi untuk mengkerutkan ini.
Kemudian ada otot di mata, bisa untuk membuka, menutup, menarik dan membuat mata lihat ke atas, lihat ke bawah dan bisa membalik-balikkan mata. Itu semua kerja dari otot. Kemudian yang kedua, yang ketiga ada otot yang untuk hidung. Apakah dia mengempiskan hidung, melebarkan hidung. Kemudian ada otot yang di mulut kerjanya. Menutup bibir, tersenyum, cemberut, marah, itu semua di pipi, menarik pipi, itu otot. Kemudian ada otot yang ada di dagu. Jadi 18 otot ini sangat menentukan keindahan wajah seseorang. Jadi wajah seseorang cantik, marah atau tersenyum atau cemberut lain sebagainya, ini sangat ditentukan oleh 18 buah otot yang ada. Jadi otot ini dalam bahasa kita daging. Jadi daging itulah otot yang ada pada manusia dan juga yang ada pada makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian apa penyebab penyakit Bell palsy atau mulut mencong ini atau irut baba? Memang penyakit ini sebenarnya sifatnya dia autoimun. Jadi auto ya sendiri, imun ya untuk daya tahan tubuh. Jadi artinya penyakit ini sebenarnya disebabkan oleh sistem tubuh itu sendiri yang ada pada kita. Itu yang menyebabkan. Jadi itulah maka disebutkan dengan autoimun. Tetapi diduga penyebabnya ini, autoimun ini juga belum diketahui pasti. Jadi masih diraba-raba sehingga banyak teori-teori yang mengatakan tentang penyakit ini. Dan diduga prosesnya adalah terjadi peradangan pada saraf. Jadi kalau tadi saraf, salah satu saraf yang mensarafi wajah kita, di situ terjadi peradangan dan akibatnya kalau terjadi peradangan akan terjadi pembengkakan sehingga fungsi saraf itu tidak lagi normal, pasti terganggu. Dan diduga penyebabnya adalah pertama infeksi virus. Jadi kalau bakteri itu banyak, ada virus, ada bakteri, ada jamur, banyak sekali jenis-jenis kumannya. Dan ini disebabkan oleh penyakit herpes nama. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sering pernah melihat ada penyakit kulit, kadang-kadang dia duduk di sudut mulut, dia bergelombor seperti buah anggur. Itu namanya herpesnya herpes simplex, dia kecil dia. Tetapi ada yang besar, yang biasa kadang-kadang duduk di perut atau di dada atau di belakang dan dia sifatnya hanya sebelah tubuh, dinamakan dengan herpes zoster. Tapi penyebabnya sama, dia herpes. Sehingga seseorang yang kena penyakit herpes itu dia mengeluh rasa nyerinya sangat lama. Karena memang penyakit yang herpes itu yang diserang adalah saraf kita, sehingga rasa nyerinya dirasakan dalam waktu yang lama. Kemudian yang kedua, juga diperkirakan terpapar dengan udara dingin secara terus-menerus. Ini misalnya kalau orang duduk dalam mobil yang ber-AC dalam waktu yang lama, atau memang di dalam ruangan yang ber-AC yang waktu yang lama. Yang kedua, bisa juga mungkin terpapar dengan udara dingin. Sering misalnya seseorang yang mengendarai sepeda motor, dia berperjalanan jauh, kadang-kadang tanpa menggunakan helm, tiba-tiba pada saat dia melihat sudah terjadi gangguan pada saraf wajah. Tetapi ini bukan penyebab yang utama diperkirakan karena prinsipnya belum diketahui apa penyebab yang pasti penyakit ini, tapi diduga seperti itu. Tengku-tengku hadirin hadirat yang berbahagia, apa saja gejala yang mungkin terjadi? Yang pertama, hilangnya rasa sensasi atau rasa pada lidah 2/3 depan. Yang mestinya bisa rasa manis, bisa pahit, itu bisa terjadi di bagian depan. Tetapi pada orang yang mengalami gangguan saraf 7 ini, rasanya terganggu dia. Jadi menyetapu rasa berangkapu tidak terasa dia di lidah. Kemudian yang kedua, ekspresi mukanya datar. Jadi tidak ada wajah dia marah, cemberut, tersenyum, susah diekspresikan. Jadi wajahnya seperti wajah hambar, datar saja, tidak terjadi, susah kita nilai. Kemudian yang ketiga, mata sisi yang lumpuh itu biasanya
terbuka, susah ditutup. Jadi kalau kita ngetes, coba ditutup mata. Dia yang saraf yang kena itu tidak bisa menutup mata. Jadi selalu dia terbelalak, raya mata. Jadi kalau kita suruh tutup, seperti ini kira-kira mata. Jadi yang sebelah kiri yang kena saraf itu tidak bisa menutup dia. Jadi selalu terbuka. Akibatnya karena dia terpapar selalu, ini kadang-kadang dia matanya menjadi keruh, kadang-kadang matanya mudah infeksi lain sebagainya. Karena memang tidak bisa ditutup akibat kelumpuhan saraf. Kemudian kesulitan mengunyah. Jadi kalau dia makan susah menelan, meminum pun demikian. Jadi susah. Jadi akibatnya makanan dia kunyah tidak tertelan, malah dia tumpah keluar. Atau dia minum tidak bisa juga tertelan, dia tumpah keluar juga akibat kelumpuhan ini. Kemudian kalau kita suruh kerutkan dahi juga tidak bisa. Kita normalnya kita bisa kerutkan dahi. Tetapi pada orang Bell palsy ini tidak bisa mengurutkan dahi. Kemudian lagi ini mulut tidak bisa dia tarik. Jadi itulah yang namanya mencong. Jadi irut sebelah. Dan irutnya atau mencongnya ke posisi saraf yang bagus atau bukan posisi saraf yang mengalami kelumpuhan. Apa beda antara mencong mulut pada stroke dengan pada penyakit Bell palsy ini? Kalau orang dengan stroke memang dia bisa terjadi dengan mulut mencong. Tetapi pada stroke dia biasanya diikuti dengan kelemahan anggota gerak. Jadi anggota gerak kita berarti lengan bersama kaki. Jadi dokter nanti pada orang stroke, kalau bapak ibu-ibu melihat kadang-kadang dites kekuatan otot, itu untuk melihat bahwa apakah otot yang ada sama kita itu mengalami defisit atau tidak. Artinya mengalami masalah atau tidak. Apakah dia hanya sifatnya lemah atau sifatnya memang sudah plagi, artinya tidak bisa digerakkan sama sekali. Jadi dokter akan ngetes apakah dengan suruh menggenggam tangan atau angkat kaki atau angkat lengan, itu akan dites. Jadi pada orang stroke di samping mulut mencong dia bisa terjadi gangguan dari anggota gerak. Tetapi pada orang dengan penyakit Bell palsy yang saya bilang tadi itu tidak terjadi gangguan anggota gerak. Kemudian yang selanjutnya pada orang stroke kadang-kadang terjadi penurunan kesadaran. Apakah dia memang rasanya selalu mengantuk atau dia rasanya berteriak-teriak, meronta-ronta lain sebagainya, atau tidak sadar sampai koma, tidak ada gerakan sama sekali. Kemudian dapat juga disertai dengan gangguan bicara atau pelu. Jadi pada orang stroke biasanya kita melihat bicaranya dia pelu, tidak jelas. Malah kadang-kadang bisa tidak bicara sama sekali. Kemudian pada orang stroke kalau ini tidak terjadi gangguan pada saraf wajah. Pada orang dengan Bell palsy ini hanya terjadi gangguan di wajah, tidak terjadi pada anggota gerak. Kemudian tidak terjadi gangguan penurunan kesadaran. Jadi orangnya tetap normal, sadar penuh walaupun mukanya merot lain sebagainya. Kemudian biasanya terjadi kalau ada terpapar, jadi terpapar dalam cuaca dingin yang lama. Apakah penyakit Bell palsy ini berbahaya atau mulut merot ini berbahaya? Jadi tidak sebahaya dengan penyakit stroke dia, beda. Dan penyakit ini biasanya dalam waktu 2 minggu atau sampai 2 bulan, 6 bulan sangat mungkin sembuh dengan total. Tapi juga kadang-kadang kita temukan dalam waktu yang lebih lama. Dan kalau mendapat penanganan yang cepat, kemudian terapi yang cepat, insya Allah penyakit ini juga akan mengalami penyembuhan yang cepat. Pengobatannya ini mungkin secara medis ada istirahat, ada diberikan obat-obat, kemudian kadang-kadang orang dengan pergi ke tukang urut atau ke fisioterapi untuk diterapi otot yang mencong tadi. Kemudian juga ada sekarang dengan akupuntur dan perawatan mata. Satu hal yang mungkin yang bisa kita kelola penyakit ini, pertama
kita usahakan jangan terlalu terpapar dengan angin. Terpapar dengan angin biasanya kita pada saat mengendarai sepeda motor, apalagi tidak menggunakan helm. Kemudian yang oleh karena itu pada setiap kita naik motor ini sebaiknya menggunakan helm. Jadi kalau Abdul Samad bilang setelah menggunakan helm dirasakan bahwa ada suara ketip di sini, artinya helm ini terkunci. Jangan kita memakai helm tidak terkunci. Kalau terjadi kecelakaan bisa terjadi trauma kepala, bisa terjadi perdarahan otak, bisa menyebabkan kematian. Jadi kita yakinkan betul bahwa helm yang kita pakai itu betul helm yang sudah standar nasional dan yakin kita sudah terkunci rapat. Kemudian yang kedua, hendaknya juga kalau misalnya kita naik mobil, ya usahakan kaca-kaca mobil jangan terlalu banyak dibuka karena sangat mungkin terpapar. Tapi ingin saya katakan sekali lagi bahwa penyebab utama bukan itu. Jadi diduga hanya seperti itu sehingga bisa menyebabkan orang lumpuh wajahnya. Saya pikir itu saja ceramah singkat pada pagi hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Paling tidak ini menambah pengetahuan kepada kita semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.